Ya, halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Mazda CX-30. Ini adalah SUV Mazda, tapi ini basisnya dari Mazda 3 ya. Mau tahu ya yang mana tuh unitnya? Nah, ini dia unitnya. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Mazda CX-30 atau Mazda CX-30. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja ya. Dimulai dari eksteriornya dulu nih. Nah, untuk Mazda CX-30 ini dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise controlnya di sini untuk sensornya. Lalu dia desain grill mesinnya tuh beda banget ya dibanding Mazda 3 ya. Nah, yang bikin beda lagi di bagian bibirnya ini dia tuh sudah dilengkapi dengan chrome-nya ya. Untuk Mazda CX-30 ini. Dan dia sudah dilengkapi dengan 4 titik parking sensor di bagian depan ya. Ya sama lah kayak Mazda 3 ini yang barusan saya review di Mimosa Mazda Cikarang. Dan untuk headlight dia sudah menggunakan projector headlight. Lalu di sini tuh dia ada LED juga dan ada lampu jauhnya. Dia sudah dilengkapi dengan LED-nya juga ya di sini. Ada lampu LED. Kita beralih ke bagian mesin. Nah, ini dia mesinnya ya. Dia ini mesinnya menggunakan 2000 cc. Tenaga yang dihasilkan ini adalah 155 horsepower dan torsinya ini dia 200 ya. Dia ini sebenarnya mesinnya sama yang digunakan oleh Mazda 3 ya, alias Mazda 3. Dan mesin ini sudah menggunakan teknologi Skyactiv G alias Skyactiv Gasoline. Dan penggerak rodanya ini adalah depan dan dia di sini ada mode ABS-nya dan ruangan mesin tuh warna cat dasar dan dia ini sudah dilengkapi dengan peredam mesinnya juga ya di sini. Tapi karet ini modelnya kayak senyum gitu loh. Beda banget sama Mazda 3. Dia vertikal memanjang gimana gitu ya. Nah, ini dia tampilan samping dari Mazda CX-30. Dia ini untuk di bagian jendelanya ini sudah dikasih chrome ya, tapi dia dari atas ke bawah ya. Nah, kita beralih ke bagian bumper dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan fender, tapi fender ini berwarna hitam doff. Untuk velg dia berwarna single tone alias satu warna dan rem depan dia sudah menggunakan cakram ya di sini. Dan ban yang dia gunakan adalah Bermex Toyo Proxus R56 yang berukuran rim 18 ya di sini ya. Nah, untuk lampu sein dia sama ya kayak di bagian Mazda 3. Dia di belakang cover spion dan ini cover spionnya sewarna dengan body ya. Untuk handle door dia pun juga sewarna dengan body. Kalau misalnya kita pengen megang handle door, otomatis pintu ini kebuka. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Smart Key Access ya, tapi ini model touchless loh. Dan dia ada untuk sampingnya juga di bagian sini berwarna hitam doff. Lalu untuk rem belakang dia sudah menggunakan cakram ya di sini ya. Nah, ini Mazda 3 versi crossovernya ya. Kalau Mazda 3 ini kan dia lebih sipit. Kalau ini kan dia nggak nyipit-nyipit gimana gitu ya untuk Mazda CX-30 ini. Nah, untuk tampilan belakang dia ini lampunya pun sipit juga sih, tapi sipitnya ya biasa aja ya sipitnya, nggak terlalu nyipit-nyipit kayak Mazda 3. Nah, di bagian sini tuh dia ada berwarna hitam ya. Dan dia ada lampu stop, tapi model bulat. Dan ini untuk lampu sein dan ini ada lampu mundur. Oh ya, by the way untuk lampu sein dia sudah menggunakan LED semuanya ya untuk lampu di belakang ini. Nah,
mobil ini sudah dilengkapi dengan spoiler dan juga ada high mount stop lamp dan juga ada defogger, lalu juga ada wiper. Dan di belakang dia sudah dilengkapi dengan rear reverse camera. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan emblem CX-30, lambang Mazdanya, dan juga lambang Skyactiv G-nya ini modelnya timbul ya. Nah, lucunya lagi, Mazda CX-30 ini posisi parking sensornya dia bukan di bagian corner sini ya, tapi ini yang dua ini di atas sini. Yang duanya lagi nih dia di bawah sini ya. By the way, mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 titik parking sensor di bagian belakang, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan mata kucingnya juga ya di belakang ya. Oh iya, untuk Mazda CX-30 ini, jadi kalau misalnya kita pengen isi bensin ini tinggal tekan di bagian sini aja ya. Nah, jadi kalau misalnya pintu terkunci, kap bensin pun ikut terkunci. Kalau misalnya pintu terbuka, otomatis kap bensin terbuka juga. Nah, ini bensinnya minimal 90 ron, alias Pertalite pun mobil ini bisa dipakai loh bensinnya. Tapi saran dari pabrikan Mazda ini harusnya pakai sekelas Pertamax. Oke, kalau gitu saya akan ke bagian interior. Nah, door trim di Mazda CX-30 ini yang bikin beda sama Mazda 3 ini, terutama dia warnanya brown ya. Kalau di Mazda 3 ini kan berwarna red ya. Tapi ini bahannya tuh hard touch ya. Sini, dan ada jahitan plastik itu polanya beda banget ya. Dia di atas, kalau Mazda 3 ini dia ada di bawah. Dan di sini tuh dia ada soft touch-nya juga dan berbahan kulit juga. Dan dia ada ini ya, jahitan asli, tapi jahitan aslinya ini berwarna putih ya di sini menyamping. Dan dia ada window lock. Untuk semua jendela dia sudah menggunakan all auto, baik buka maupun tutup. Dan ini untuk melipat kaca spion. Dan ini untuk pengaturan kaca spion baik kiri maupun kanan. Dan ini untuk pengaturan kacanya. Dan dia sudah dilengkapi dengan central lock-nya juga ya di sini. Dan ada speaker, lalu juga ada cup holders dan juga ada storage area. Lalu untuk joknya ini berwarna hitam kecoklatan ya, berbahan kulit tapi. Dan dia sudah dilengkapi dengan lumbar support, reclining, dan juga ada slidingnya juga. Dan ada height and adjusternya juga di sini. Dan dia ada eye stop, jadi kalau misalnya kayak di motor matic kan dalam keadaan kemacetan otomatis kita mesti gas, nggak perlu nyalain mesin, tekan tombol start stop engine button. Dan ini untuk mematikan stability control dan juga ada mematikan parking sensor. Dan ini adalah memory seatnya bisa diatur juga, dan dia sudah dilengkapi dengan coin holdersnya juga ya di sini. Oke, kalau gitu saya akan masuk ke dalam mobil ini. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan dual tweeternya juga ya di Mazda CX-30 ini. Oke, kalau gitu saya akan nyalakan mesinnya. Ini kuncinya nih, saya kasih tahu. Kuncinya sih sama kayak Mazda 3 ya. Dia modelnya unik. Kalau misalnya untuk membuka di sini, menutup di sini, tapi dia nggak taruh di bagian sini ataupun dekat logo Mazda. Oke, kalau gitu saya taruh kuncinya. Pertama-tama kita nyalakan kelistrikannya dulu ya. Nah, ini dia animasinya. Nah, kalau misalnya kita klik lagi ke bagian ini, otomatis nah kalau misalnya kita nyalain sekali lagi, dia untuk model tachometernya pertama kita injek rek untuk menyalakan mesinnya. Nah, ini dia suaranya sama aja ya kayak Mazda 3 ya yang barusan saya review. Nah, ini dia sudah dilengkapi dengan power steer, dan ini bunyi klaksonnya. Dan setirnya ini model retro ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan pedal shift.
up and down-nya juga ya di sini. Dan dia ada menaikkan volume, dan ini kalau misalnya kita tekan tahan, ini tuh memut suara head unit, dan ini untuk mengganti station radio ataupun yang lain-lain atau sumber suara. Dan dia ada untuk menutup telepon dan ada voice command juga untuk mengangkat telepon. Dan ini untuk info ini dia ada mengganti jarum ataupun yang lain-lainnya juga ya, dan ada lane departure warningnya juga di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise controlnya juga ya di sini, dan ini untuk mengatur cruise controlnya juga di sini dan membatalkannya. Untuk pengaturan setir dia model manual, tapi sudah menggunakan tilt dan teleskopik ya di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan head unit display, dan sama ya kayak di Mazda 3, dia sudah digunakan menggunakan tripnya, ada trip A, trip B, dan kembali lagi ke odometer. Lalu di sini dia ada pengaturan redup cahayanya, instrumen cluster ya, dan pengaturan lampunya dia sama aja ya kayak di bagian Mazda 3 yang barusan saya review. Dan pengaturan AC-nya pun juga sama ya, nggak ada bedanya. Dia ada fan speed, lalu juga tombol AC, dan ini untuk menyalakan defogger belakang, dan ini untuk menyalakan defogger depan. Dan dia ada lampu seinnya juga di sini. Dan ada sinkronisasi pengaturan ini ya, suhu di bagian ke kanan maupun di kiri. Ya, yang bikin beda nih untuk Mazda CX-30 sama Mazda 3 ini, untuk CX-30 ini dia berbahan abu-abu ya untuk plafonnya. Kalau sedangkan Mazda 3 ini dia berwarna hitam. Begitupun juga di sini dia berwarna hitam dashboardnya. Di sini yang CX-30, lalu Mazda 3 berwarna merah. Dan transmisi sama ya, dia menggunakan 6-speed automatic transmission dengan triptonic shifting. Lalu dia juga ada menggunakan mode sport, dan ini untuk mematikan mode sportnya. Dan ada parking brake elektronik, dan juga ada auto hold vehicle. Dan kalau misalnya kita tekan lama, itu untuk menyalakan head unit dan mematikan head unitnya juga di sini. Dan ini ada shortcut lambang favorit bintang. Ini adalah aplikasi ataupun shortcut yang ya jalan pintas favorit kalau misalnya kayak music ataupun yang lain-lain. Dan ini untuk tombol sumber musik baik FM, AM ataupun USB ataupun yang lain-lain. Dan kita kembali, kita tekan home, itu dia ada mengenai informasi yang barusan saya bahas. Ini sebenarnya sama saja ya kayak di bagian Mazda 3 ini ya pengaturannya. Ada entertainment, ada kalau entertainment tuh ada ganti station radionya juga ataupun yang lain-lain. Ada komunikasi. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth-nya juga ya di sini. Dan ada tombol navigasi, dan dia ada kompasnya juga ya di sini. Dan ada pengaturan settings. Ya, untuk setting sih ya sama aja lah kayak di bagian Mazda 3 yang barusan saya review ini. Dia nggak ada bedanya sih sama dengan Mazda 3 ini. Memang mobil ini tuh basisnya dari Mazda 3 ya. Dan dia ada ventilasi juga di sini. Oke, untuk di sun visor dia ada kaca dan juga ada lampunya juga. Dan dia sudah ada cup holdersnya juga ya, sama kayak di bagian Mazda 3 juga. Dan armrest dia bisa di adjust juga maju mundurnya. Dan begitupun juga di bagian sini ada USB charging, USB port juga. Dan ini untuk kartu slot SD cardnya juga. Dan di sini ada port outlet yang berukuran 12 volt 120 watt ya. Maaf kalau nggak kebaca. Ya, 120 watt.
Nah, ini kalau misalnya kita tekan, ini bisa dimaju. Ini sama aja ya kayak di bagian penumpang, di bagian pengemudi dia ada juga ya di penumpang depan. By the way, ini untuk mematikan kalau misalnya mematikan lampu dalam pintu terbuka. Kalau ini sudah diaktifkan. Kalau misalnya ini dimatikan, otomatis lampu ini menyala kalau pintu dibuka. Dan ini untuk menyalakan lampu secara individual baik kanan maupun kiri, dan ini untuk menyalakan lampu secara bersamaan. Nah, untuk sunroof dia ini sudah one click ya. Kalau misalnya kita klik lagi untuk menutup, dia juga sudah ada ya. Dan dia sudah ada covernya juga nih untuk sunroofnya juga. Nah, ini yang bikin beda. Mazda CX-30 ini dia model head unitnya nih kayak tenggelam gimana gitu ya. Oke, mungkin saya. Nah, ini untuk slot USB untuk mengkoneksi ke multimedia juga ada ya di sini. Oke, karena saya nggak mau lama-lama untuk nge-review mobil ini, mending saya pindah ke barisan kedua. Kalau gitu saya mematikan mesinnya ya. Nah, ini dia ada animasinya juga di bagian MID dan juga head unit. Kalau gitu saya akan pindah di barisan kedua. Oh ya, by the way, mobil ini sudah dilengkapi dengan shift lock-nya juga ya di sini. Nah, yang lambang segitiga ini, jadi kalau misalnya kita mau nyalip, otomatis mobil di belakang kan ada tuh di kaca spion ada bunyinya atau peringatan. Dan di bawah bagian pengemudi ini dia ada keni SRS airbag-nya juga. Dan mobil ini tuh sebenarnya udah dual SRS airbag juga ya di sini ya. Dan dia untuk pedal gas model piano dan ada tuas membuka kap mesin dan ada footrestnya juga ya di sini. Nah, door trim dari di barisan kedua Mazda CX-30 ini, dia ini nggak seirama di bagian pengemudi ya, dan dia sudah dilengkapi dengan soft touch dan ada jahitan yang berwarna putih. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan finishing berwarna black glossy, dan untuk handle door dia berwarna chrome ya. Tadi pengemudi juga berwarna chrome. Dan dia sudah dilengkapi dengan cup holders dan ada speaker, tapi speakernya kecil banget ya. Biasa kan kalau mobil tuh besar gitu. Nah, untuk di sini dia ada tombol untuk melipat kursi, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Isofix-nya juga ya di sini. Oke, kalau gitu saya akan duduk di mobil ini. Nah, sekarang saya ada di barisan kedua Mazda CX-30 ini. Jadi untuk ruang kaki sih ini masih ada ya. Dan ini posisi mengemudi saya dengan tinggi badan saya 171 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya? Nah, untuk headroom sih ya ini masih luas ya untuk Mazda CX-30 ini. Di pilar B ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya. Jadi keamanan sangat lengkap, dan juga ada pengaturan seat beltnya juga ya di sini, baik kanan maupun di kiri. Dan headrest pun juga dia bisa di-adjust di sini. Dan hand grip di semua sisi tuh dia ada ya. Bahkan di bagian pengemudi tuh ada juga nih. Biasa kan di mobil-mobil yang lain tuh nggak ada. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan hooknya juga ya di bagian barisan kedua ini. Dan headrest tuh dia dapat ya, di tengah pun dapat, di kanan maupun di kiri pun juga dapat. Oke, sekarang bagaimana dengan armrestnya? Nah, armrest nih dia sudah dilengkapi dengan dua cup holders. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan tonjolannya juga ya di sini. Karena mungkin di Jepang ataupun di negara-negara lain dia ada mode all-wheel drive-nya juga. Dan dia sudah dilengkapi dengan AC di barisan kedua, dan kalau misalnya kita ke bawah itu menutup, kalau misalnya ke atas untuk membuka udara. Oh ya, ini tampilan dashboard dari Mazda CX-30 ya. Jadi ini kesannya lebih elegan dibanding mewah. Ya, untuk desain head unit ini kayak tenggelam gimana gitu ya. Jadi otomatis kalau misalnya
ada yang mau nonton video ataupun yang lain-lain, mungkin nggak bisa nontonnya tuh nggak bisa ini ya, secara full ya. Oke, bagaimana dengan bagasinya? Yuk, let's go. Nah, ini dia bagasinya sih. Kalau misalnya kita nggak lipat, ini luas banget ya. Nah, di bawah sini ada apa aja sih? Dia untuk ban serep nih model temporary ya, tapi untuk toolkitnya nih dia ada ya, lengkap ya di sini. Untuk pendokrak bannya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan lampu bagasinya, dan dia ada kotak P3K dan juga ada tanda segitiganya. Oke, bagaimana kalau misalnya kita lipat kursi di barisan keduanya? Yuk, let's go. Nah, ini dia tampilan bagasinya kalau misalnya kursi di barisan kedua kita lipat. Ya, sebenarnya ini mah rata lantai ya untuk Mazda CX-30 ini. Jadi kalau misalnya bawa barang gampang pecah nih, insya Allah aman lah. Dan ini luas banget ya. Nah, ini dia bagian roll tim di bagian penumpang depan. Dia sebenarnya sih sama dengan pengemudi, tapi dia nggak lengkap ya. Dia hanya ada pengaturan jendelanya saja dan ada soft touch-nya juga di sini alias kulit, dan juga ada jahitannya juga. Tapi ini modelnya stitching ya. Dan di atas juga. Untuk pengaturan kursinya, dia ada reclining, high and adjuster, dan juga ada sliding. Tapi ini modelnya manual ya. Dan di kisi-kisi AC pun dia ada aksen chrome-nya juga ya di sini. Oke, kalau gitu saya akan akhiri review mobil ini. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.